Gloria in excelsis Deo. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi. Itulah sapaan yang disampaikan malaikat Tuhan kepada para gembala. Dan sapaan itu kita percaya menjadi sapaan sukacita kita merayakan Natal Yesus Kristus di perayaan yang kedua ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kemarin kita diingatkan bahwa yang pertama-tama dijumpai oleh malaikat Tuhan untuk menceritakan kabar sukacita adalah para gembala. Tetapi Injil Matius melihat dari versi yang berbeda. Matius menceritakan bahwa ada kunjungan yang pertama, dan kunjungan itu datang dari jauh, dari timur, dari Persia, dan kunjungan itu datang dari orang Majus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini mengingatkan kita kalau Injil Lukas menyoroti tentang keberpihakan Allah kepada orang yang miskin, orang yang papa dan menderita. Tetapi dalam versi Injil Matius, bahwa kasih dan kemurahan Tuhan juga menjumpai para Majus. Para Majus dalam bahasa Persia dikatakan imam, orang yang berpendidikan tinggi. Mereka adalah ahli astrologi. Mereka kaya dan terpandang. Mereka adalah orang-orang elit di zaman itu yang memiliki kedudukan. Tetapi yang luar biasa adalah mereka menggunakan pengetahuannya mencari tahu tentang kebenaran, tentang seorang raja Yahudi yang lahir untuk menyelamatkan manusia. Kita tahu bersama bahwa Persia atau juga Babel dikatakan dalam perjanjian lama adalah orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan Allah. Tetapi justru Injil Matius mengatakan kepada kita, orang-orang seperti ini pun juga layak menerima kabar keselamatan yang datangnya dari Tuhan, dan memperlihatkan juga kepada kita bahwa mereka menggunakan segala yang mereka miliki untuk mencari Dia yang lahir di kandang domba di Betlehem. Dengan hal ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Allah memakai orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang berkedudukan untuk mengambil bagian dalam rencananya. Maka lengkaplah yang mau disaksikan oleh Injil Matius dan Injil Lukas. Allah melawat setiap manusia, yang kaya, yang miskin, yang berpendidikan ataupun tidak, siapapun dia. Setiap orang dilawati oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Tetapi ada yang sama antara orang Majus dan para gembala. Yang sama adalah mereka mencari Tuhan. Mereka terbuka mendengar apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Malaikat menjumpai para gembala. Bintang timur menunjukkan jalan kepada orang Majus. Saya katakan kemarin, ini mereka memiliki ciri khas yang sama, open minded dan open heart. Memiliki pemikiran yang terbuka dan hati yang terbuka menerima Dia, Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan yang lahir di kota Daud.
Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki hal-hal yang sama dengan para gembala dan orang Majus menyambut Kristus yang sudah lahir di kandang domba di Betlehem? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, gereja kita dalam perenungan di Natal yang kedua ini menuntun kita dengan tema dedikasi paripurna untuk Yesus. Pemberian diri, totalitas hidup yang betul-betul lengkap, yang betul-betul sempurna. Artinya bahwa ketika kita memberi hidup kita bagi Yesus, kita lakukan dalam seluruh keberadaan hidup kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini juga mengingatkan kita, jangan karena terpaksa, jangan karena setengah hati. Kalau kita memberi diri untuk melayani Tuhan, kalau kita dipanggil oleh Tuhan untuk mempersembahkan hidup kita dalam karya pelayanannya, lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan, walaupun cuaca yang kurang bersahabat, orang boleh hadir seperti ini, di mana 2-3 orang berkumpul Tuhan ada. Ada yang dari Kampung Lengoan dan juga dari Pomoro sekitarnya. Puji Tuhan, kita bersama-sama untuk menyampaikan kepada Allah bahwa kita bersyukur dan berterima kasih. Dia telah melawat kita. Dia telah menunjukkan bintang timur menjumpai kita. Dia telah menunjukkan firman-Nya seperti para gembala untuk menjumpai kita. Karena itu ada beberapa catatan. Saya ajak untuk kita merenungkannya pada kesempatan ini. Yang pertama adalah orang Majus yang saya katakan tadi dari Persia, dari timur. Jarak antara Persia dan Betlehem kira-kira 500 sampai 1000 mil. 1 mil sekitar 1,6 kilometer. Kalau menunggangi ternak atau unta, ada yang mengatakan harus menempuh berminggu-minggu lamanya. Tetapi juga ada catatan yang mengatakan berbulan-bulan lamanya. Artinya perjalanan itu tidak mudah. Perjalanan itu penuh dengan bahaya. Cuaca yang ekstrim mungkin seperti saat ini, yang panas dan dingin. Tetapi tekad orang Majus itu luar biasa. Kalau mereka menjumpai Yesus beberapa bulan kemudian, itu menandakan Yesus tidak lagi sebagai bayi. Karena itu Injil Matius menekankan bahwa mereka menjumpai anak itu. Sapaan di sini dikatakan anak. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa orang Majus telah menempuh perjalanan yang jauh, menyiapkan segala sesuatu, waktu mereka, menyiapkan daya, dana atau logistik mereka. Perjalanan itu pasti mengeluarkan, orang bilang kosnya tinggi, pengeluarannya cukup besar. Tetapi bagi orang Majus itu bukan apa-apa. Bagi mereka menjumpai raja orang Yahudi yang menjadi penyelamat manusia, itulah yang penting dan terutama. Dan yang berikutnya bacaan ini mengingatkan kita bahwa mereka mencari Dia yang lahir dengan satu tekad, sujud menyembah. Sujud menyembah dalam pengertian berlutut dengan muka ke tanah, bersujud. Artinya walaupun mereka secara manusia adalah
tetapi di hadapan Tuhan mereka bukan apa-apa. Mereka sujud menyembah dengan kepala atau muka di tanah. Satu bentuk kerendahan hati, satu bentuk penghormatan kepada Dia yang harus mereka sembah, termasuk di dalamnya kita sekalian. Apakah kita mencari Yesus di Natal ini, di Natal yang kudus ini, dengan sujud menyembah? Di gereja Nativity atau gereja kelahiran Yesus, ada pintu yang kecil, namanya pintu kerendahan hati. Orang memasuki gereja itu harus menundukkan kepala, tanda kerendahan hati. Demikian seharusnya kita. Kalau kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, maka kita akan mampu berdiri tegak di hadapan siapapun. Tetapi yang soal adalah, apakah kita betul-betul seperti orang Majus? Sujud menyembah ini yang paling penting dalam menyambut merayakan Natal Yesus. Bahwa kita harus bersikap rendah hati, tidak menunjukkan siapa kita, tetapi menunjukkan hanya Allah yang Maha Tinggi yang patut kita sembah. Yang berikutnya, belajar dari bacaan ini, kita diajak untuk tidak seperti Herodes, tidak seperti imam-imam kepala, tidak seperti para ahli Taurat. Mereka tahu kebenaran bahwa nubuat perjanjian lama di Bethlehem, di kota Daud, Mesias akan lahir. Mereka tidak percaya. Bahkan Herodes bacaan ini mengatakan memiliki rencana yang jahat. Dia mengatakan pada orang Majus, periksalah, telitilah dengan seksama. Aku akan datang mencari dan menyembah Dia. Tetapi pada akhirnya bacaan ini mengatakan bahwa Herodes melihat Tuhan Yesus sebagai musuh. Makanya dia membunuh anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Orang-orang yang tidak tulus, yang tidak mau mencari Tuhan dengan benar, akhir kehidupan dari Herodes adalah kebinasaan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan ini juga mengingatkan kepada kita tentang bintang timur. Bintangnya di timur, artinya bahwa bintang di timur adalah ciptaan Tuhan. Bintang di timur dipakai Tuhan untuk menunjukkan jalan, sebagai kompas bagi orang Majus pada waktu itu. Tetapi sekarang sering berbeda. Orang bukan cari Tuhan untuk menikmati berkat-Nya. Orang bukan cari Tuhan untuk menikmati pertolongan-Nya, tetapi lain-kali orang cari manusia. Atau malahan ada orang yang pergi di kubur-kubur, di batu-batu besar, di tempat-tempat yang dianggap gaib, orang mencari sesuatu di sana. Padahal bintang timur yang merupakan penunjuk jalan mengingatkan kita, itu hanyalah alat yang dipakai Tuhan untuk membuka mata iman orang berpengetahuan. Tuhan bisa memakai apa saja untuk menunjukkan jalan kepada kita. Karena itu kita diingatkan apa yang disampaikan oleh Albert Einstein. Iman tanpa ilmu adalah pincang. Ilmu tanpa iman adalah buta. Apapun kita, pendidikan yang tinggi sekalipun, tempatkanlah itu dalam ruang kemurahan dan kebaikan Tuhan.
Dan kalaupun kita memiliki berbagai persoalan hidup, janganlah mencari kekuatan lain di luar Tuhan, tetapi carilah Tuhan, maka kita pasti akan menemukan berkat-Nya. Yang berikutnya, orang maju sangat bersuka cita ketika mereka melihat bintang timur itu, dan bintang timur itu menunjukkan jalan kepada mereka. Ketika bintang itu berhenti, mereka melihat anak itu dengan ibunya. Saya katakan tadi Matius menyebut anak karena bukan lagi seperti Injil Lukas, bayi yang baru lahir. Apa yang dilakukan oleh orang Majus? Mereka berlutut dengan muka di tanah, mempersembahkan persembahan yang terbaik, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Emas itu adalah persembahan seorang raja. Kemenyan itu adalah persembahan untuk seorang imam dari getah yang berbau harum, dan mur itu menunjukkan pemberian kepada orang mati. Ini juga mur digunakan untuk pengobatan, tetapi juga untuk dalam tradisi zaman itu orang menggunakan mur untuk membasuh orang yang sudah meninggal, mengawetkan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini menunjukkan kepada kita bahwa Gaspar, Belsasar, dan Melkior betul-betul menyiapkan harta benda yang terbaik, yang menunjuk bahwa Yesus adalah Raja, yang menunjuk pada Yesus adalah Imam, yang mempersembahkan hidupnya bagi kita, dan menunjuk kepada mur yang mengingatkan bahwa Yesus mati untuk kita. Ulangan mengatakan, kalau orang datang pak Tuhan, jangan dengan tangan hampa. Ketika kita merayakan Natal, apa yang sudah kita siapkan? Apakah kita membuka tempat harta benda kita untuk mengatakan sujud menyembah dengan muka di tanah dan berkata, ini Tuhan, persembahan yang terbaik yang kita berikan, bukan dari sisa-sisa uang belanja kita, bukan dari sisa-sisa pendapatan kita, tetapi kita diajak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini juga mengingatkan hidup kita harus menjadi emas yang murni bagi Tuhan, yang teruji dengan berbagai macam api pencobaan. Hidup kita harus berbau harum laksana kemenyan, berbau harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hidup kita harus berharga seperti mur yang membuat orang menikmati betapa baiknya Tuhan yang berkorban bagi kita. Karena itu saudara-saudara, sujud menyembah dan juga mempersembahkan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan ketika kita merayakan Natal. Sujud, menyembah, dan memberikan yang terbaik. Karena itu Natal Yesus juga mengingatkan kita, dialah Sang Diakonos yang agung. Dialah yang mempersembahkan hidupnya bagi kita, tetapi juga mengingatkan orang percaya menjadi diakonos bagi yang lain. Tetapi bukan cuma Natal orang menjadi center kelas yang dermawan, tetapi sepanjang hidup kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan.
Yang berikutnya bacaan ini juga mengingatkan kepada kita bahwa orang Majus diperingatkan dalam mimpi untuk pulang ke negerinya dengan menempuh jalan yang lain. Artinya bahwa mereka pulang ke negerinya tidak lewat lagi jalan yang dahulu, jalan yang lama, jalan kelam, jalan Herodes, jalan yang mematikan. Tetapi mereka pulang melewati jalan lain. Jalan lain adalah jalan pertobatan. Jalan lain adalah jalan pembaharuan hidup. Jalan lain adalah jalan kehidupan. Karena itu merayakan Natal harus pulang jadi jalan yang berbeda. Bukan pulang di masa lalu. Bukan pulang dengan pahit getirnya hidup. Ketika gembala dalam Injil Lukas mendengar berita Natal, mereka bersuka cita, memuji, memuliakan Allah. Ketika orang Majus berjumpa dengan Yesus yang sudah lahir, mereka pulang melalui jalan yang lain. Bukan jalan putar balik. Bukan jalan yang berliku-liku, bukan jalan yang gelap dan suram, tetapi jalan kehidupan. Dan saya berharap kita akan pulang dari rumah gereja untuk menempuh jalan yang baru, jalan yang menenteramkan hati suami, yang mendamaikan hati istri, yang merukunkan hati anak-anak, jalan kehidupan, jalan kebersamaan. Karena itu saya mengingatkan kita, jangan jadi seperti petasan meledak di sana sini. Orang yang emosi tidak stabil, biar baru pulang gereja bisa meledak dimanapun dan kapanpun. Jangan jadi, saya katakan kemarin, lampu mati menyala, terang sejenak kemudian redup. Jangan jadi hanya sekedar kembang api, indah sesaat tetapi redup selamanya. Jadilah orang Kristen yang betul-betul di jalan-jalannya Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati, yang mengikuti petunjuk Tuhan walaupun harus berkorban waktu, tenaga dan dana, dan betul-betul mau sujud menyembah, melakukan yang terbaik. Inilah yang harus kita lakukan di perayaan Natal yang kudus ini. Soli Deo Gloria, kemuliaan bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati.